Izin kepada Bapak dan rekan-rekan. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video praktek, yang dimana tugas ini terdiri dari serangan langsung dan juga serangan tidak langsung, yang dimana nanti saya akan mempraktekkan dengan tendangan dan juga pukulan, jadi antara lain tendangan sabit atau C, tendangan depan ataupun tendangan T, dan juga pukulan depan. Nah, mungkin kita langsung mulai saja ke serangan langsung. Nah, di serangan langsung ini kita tidak menggunakan tipuan, kita langsung menggetkan serangan kita gitu. Nah, jadi misalkan kita pukul, jadi kita tidak usah up basah begitu, langsung saja pukul boom dengan power dan juga daya ledak yang kita maksimalkan pada gerangan atau pada serangan yang akan kita lakukan. Misalkan kita serangan menggunakan tendangan sabit, nah kita langsung menggetkan itu, jangan meleha-leha begini-gini. Nah, itu beda lagi, nanti ada teknik serangan tidak langsung seperti tipuan. Nah, nanti mungkin kita juga akan mempraktekkan. Yang pertama, serangan langsung ya, di tendangan sabit. Ketika lawan juga menunggu, tapi mungkin dia ragu untuk melakukan serangan terlebih dahulu, kita bisa menggunakan serangan langsung ini. Dimana serangan langsung ini seperti ini, dan juga begitu juga kiri. Nah, jadi kita menggunakan daya ledak, kekuatan kita itu maksimal gitu. Kita fokus ke bagian mana kaki yang akan menendang. Nah, dan untuk tendangan depan juga sama seperti tadi. Begitu juga pun kiri. Nah, begitu juga tendangan T. Nah, ketika lawan agak jauh, ketika kita cuma di tempat saja, itu tidak akan nyampe. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin saya punya teknik sedikit, dengan mungkin cukup resiko yang cukup tinggi. Kita menangkapkan seperti ini. Nah, tetapi resiko untuk kita terjatuh ataupun terkilir dan lain-lain itu cukup besar dan cukup tinggi. Tapi pada saat yang sedang mencekam, kita bisa menggunakan teknik itu dengan latihan yang kontras. Pada saat latihan kita melatih itu dan lain-lain, seperti ini. Nah, itu nanti kemudian pukulan depan juga sama, langsung saja seperti ini. Ya, baik, serangan langsung kita sudah mempraktekkan. Kemudian kita lanjut ke serangan tidak langsung, yang dimana serangan tidak langsung ini ada suatu tipuan untuk mengecoh lawan, untuk menghilangkan fokus lawan itu sendiri. Misalkan kita tendangan sabit atau C. Nah, yang tadinya serangan langsung, kita langsung menendang saja tanpa memberikan tipuan, itu lawan bisa menggunakan tangkapan. Kalau tangkapan dia bagus, itu kita bisa terbanting nantinya. Nah, di serangan tidak langsung ini bisa kita akalin seperti ini. Misalkan kita egos terlebih dahulu atau kita pindah tempat terlebih dahulu. Nah, bisa seperti itu, mungkin kecepatan seperti ini. Nah, seperti itu. Begitu juga kiri. Dan kemudian mungkin kita bisa lakukan seperti ini, sama masih di tendangan sabit atau C. Ketika kita ini, saya akan fokus ke kaki kanan, tetapi posisi saya seperti ini. Nah, ketika teman-teman menggunakan teknik serangan tidak langsung, bisa kita menggunakan tipuan seperti ini. Kita langkahkan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian kita berikan fokus kepada kaki kanan yang akan menendang nantinya, yang akan melakukan serangan nantinya. Boom.
boom. Nah, bisa seperti itu, mungkin cepatnya seperti ini. Nah, begitu juga kiri, dan kemudian kita lanjut ke tendangan depan. Bisa juga menggunakan teknik tadi dengan mengangkat kaki yang ingin kita menghilangkan fokus lawan tersebut. Misalkan saya akan menggunakan tendangan depan kiri, posisi saya seperti ini, kita bisa menggunakan tipuan seperti tadi. Begitu juga kanan ya teman-teman, dan bisa juga kita seperti ini. Dan bisa juga kita seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tendangan T atau tendangan ya T. Bisa kita ketika lawan itu menyerang, nah ketika dia fokus untuk memberikan tekanan kepada kita, kita bisa menggunakan teknik T dengan serangan tidak langsung seperti ini. Lawan akan menggunakan teknik serangan langsung nih, saya bisa menggunakan seperti ini. Nah, bisa seperti itu, tapi dengan timing yang pas, tentunya dengan latihan yang intens, dengan latihan yang dimaksimalkan di tendangan ini agar bisa nantinya dikuasai pada saat latihan, agar misterinya dapat gitu pas ketika kita pertandingan. Bisa juga kita menggunakan serangan langsung ataupun tidak langsung secara digabung, misalkan seperti ini. Kita mau kena nih serangan tendangan kita, tapi kita menggunakan tipuan atau pengalihan dengan menggunakan pukulan depan, misalkan seperti ini. Kemudian kita push atau dorong lawan, lalu kita tendangan depan, boom. Nah, bisa seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, mungkin itu saja sedikit tugas video pada minggu keempat ini tentang serangan langsung dan juga serangan tidak langsung. Mohon maaf Bapak karena tidak ada patching, karena keterbatasan alat. Saya menggunakan peruangan apa adanya juga. Mohon maaf tidak menggunakan patching. Insya Allah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya agar Bapak dan juga teman-teman mengerti atau jelas apa yang saya dari tadi praktekkan. Mungkin hanya itu Bapak, apabila ada salah kata mohon maaf. Saya juga mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.